Saya mau memakai talenta saya untuk melayani Tuhan. Aku mau memakai talentaku untuk memuliakan nama Tuhan. Teman-teman juga ya. Kabarnya, semoga semuanya sehat ya Kak Sri ya. Ketemu lagi sama Kak Pindan dan Kak Sri. Ya, hari ini siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Yang sudah siap boleh duduk manis, tidak ada lagi yang bercanda ya Kak Sri ya. Nggak ada lagi yang makan, apalagi tiduran. Semuanya sudah harus duduk rapi ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau nyanyi lagu yang bilang gubrak. Tuhan harus menyembah dengan sungguh-sungguh. Ya, siapa yang masih bersemangat untuk memuji Tuhan? Masih semangat? Masih dong. Tapi sebelum lanjut, Kak Pindan mau ngingetin untuk adik-adik semua, kalau keluar rumah untuk selalu memakai apa Kak Sri? Pakai masker. Iya, sering cuci tangan. Ya, dan juga menjaga jarak. Ya, tetap jaga kesehatan. Oke, sekarang kita mau lanjut. Kita mau nyanyi pujian yang bilang, kau temanku, ku temanmu. Kita selalu bersama seperti
siapa yang mau dengerin cerita firman Tuhan? Pasti semuanya mau dong ya Kak Kasri? Iya dong. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk manis, boleh lipat tangannya, boleh tutup matanya. Kita mau angkat pujian yang bilang, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Tuhan itu begitu mengasihi kita semua. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Kita mau datang sama Tuhan, menyerahkan hati kita, hidup kita sepenuhnya kepada-Mu. Adik-adik boleh sungguh-sungguh kepada Tuhan. Adik-adik masing-masing pada saat ini. Haleluya Yesus. Haleluya.
pendidik kami Tuhan Yesus, guru-guru sekolah minggu, bahkan anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus, akan mendengarkan sebagai daripada kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan Yesus, supaya kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, ini dan doa kami Tuhan, sempurnakanlah doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Amin. Oke, selamat mendengarkan cerita. Dadah. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Nah adik-adik, hari ini kita kembali lagi ibadah online ya, karena peningkatan COVID-19 makin meningkat, jadi kita dianjurkan untuk ibadah online lagi. Nah, tetap jaga kesehatan, jaga jarak ya, terus minum vitamin, jangan lupa pakai masker kalau keluar-keluar. Nah, pada saat ini Kanisha menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Tapi Kanisha lihat rambut Kanisha ini mengganggu ya adik-adik ya. Kanisha jepit dulu ya, pakai jepitan nih. Tuh Kanisha mau ikat dulu biar tidak berantakan ya. Nah, oke, sudah siap. Adik-adik, jepitan ini kecil ya, tapi dia sangat bermanfaat. Ikat rambut juga kecil, tapi dia juga bermanfaat membuat rambut Kanisha nggak kemana-mana nanti ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik tahu nggak, walaupun masih kecil tapi bermanfaat. Nah adik-adik, walaupun adik-adik sekolah minggu itu masih kecil ya, dibilang orang, kamu anak TK, anak SD masih kecil kamu mah, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Kita biasanya diremehkan gitu karena kita masih kecil gitu ya. Nggak bisa kamu main sepeda, kamu nggak bisa kamu jadi juara, kamu mah belum bisa dapat juara 1 atau apalah sebagainya. Kita anak-anak kecil biasa diremehkan, tapi Kanisha mau bilang bahwa jepitan yang kecil ini aja dia bisa bermanfaat dan berfungsi, menjepit rambut, membuat rambut rapi dan sebagainya. Apalagi anak-anak sekolah minggu yang selalu setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalian juga anak-anak yang harus menjadi berkat. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Samuel 17 ayat 40 sampai ayatnya yang ke-58. Nah, Kanisha nggak akan baca ayat ini, tapi dari judulnya tuh kita bisa lihat bahwa perkelahian Daud dengan Goliat. Adik-adik, Daud ini waktu dia bertarung sama Goliat tuh Daud ini masih sangat muda. Dibilang bahwa Daud ini dia itu masih muda. Ia masih muda kemerahan dan elok parasnya. Dia masih muda sekali ya. Dan Daud ini udah besar, udah dewasa, udah gitu dia besar lagi. Dia tuh kayak raksasa gitu karena dia besar banget. Dan dia pun meremehkan Daud. Karena apa? Sudah muda, nggak punya pengalaman, banyak pengalaman. Sedangkan orang Filistin ini, Goliat ini dia punya banyak pengalaman, sering berperang ya. Dia saja datang untuk bertarung itu dengan pakaian yang lengkap ya. Dia datang dengan pakaian yang lengkap, sehingga kalau dia berperang itu kemungkinan untuk kalah itu sangat sulit ya. Nah, dia nih. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 50 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan bahunya ia memanggul, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besinya besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Bayangkan mau bertarung, Goliat itu sudah pakai baju lengkap, sudah tinggi besar sekali, dan semua peralatannya sudah lengkap. Sedangkan Daud datang untuk berperang, dia cuman bawa tongkat
Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya dan tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin. Dia cuma datang dengan, sedangkan Goliat tuh lengkap semuanya, ada pedang dan segala macam, baju sirahnya tuh, baju pengamannya itu supaya kalau nanti dia dipukul lawan tuh nggak langsung kena badannya ya, ditepis itu bajunya gitu. Tapi sedangkan Daud datang dengan biasa aja gitu, karena dia mau bertarung dengan orang yang besar sekali. Sampai dia tuh dihina, dia dianggap remeh, dia dimarahin kakaknya. Kakaknya yang tertua mendengar perkataan kepada orang itu, bangkitlah marah Eliab pada Daud dan berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Kakaknya bilang gini, aku tahu, pasti kamu datang di sini buat mau lihat pertempuran kan? Terus habis itu Raja Saul juga berkata, janganlah seorang Raja Saul itu juga ragu karena Daud ini masih sangat muda gitu ya. Daud ini masih sangat muda. Dan dia belum jadi prajurit karena masih muda, jadi belum jadi prajurit. Sedangkan Goliat ini dari masa mudanya udah jadi prajurit. Jadi bagaimana dia sudah terlatih setiap hari untuk berperang. Dan akhirnya ya sudah, Daud pergi berperang, diizinkan oleh Saul karena Daud bertekad, Daud percaya bahwa Tuhan yang dia sembah itu pasti akan menolongnya. Adik-adik, jangan adik-adik takut bahwa kalian, karena kalian masih kecil, lalu nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi waktu kalian berdoa, Tuhan itu mendengar setiap doa-doa kalian. Demikian juga Daud, ketika dia berdoa, Tuhan tolong dia. Goliat hina dia, Goliat bilang, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para Allah orang Filistin itu mengutuki Daud. Semua orang mengutuki Daud karena dia datang dengan peralatan yang biasa. Tapi apa yang terjadi? Dia cuma sekali panah, batu itu nancap dahinya, dan seketika itu pula Goliat jatuh, dan akhirnya Daud datang dan Daud menghunus kepalanya. Akhirnya orang-orang Filistin itu semua lari. Semua lari. Itulah yang terjadi, adik-adik. Jangan sampai orang berpikir bahwa karena kita masih kecil, dan adik-adik merasa aku masih kecil kan Isya, aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain, aku tuh sering dimarahin di rumah karena aku masih kecil ya. Gak usah takut, terus berdoa ya, percaya bahwa walaupun kita masih kecil, kita juga bisa menjadi berkat. Mungkin kita belum bisa masak ya, belum bisa goreng ikan, bahaya kalau buat anak kecil. Apalagi anak-anak kecil harus nyalain kompor gas, itu sangat bahaya. Tapi dengan keberadaan adik-adik, rajin masuk gereja, mengikuti sekolah minggu, rajin beribadah ya, rajin berdoa ya, mungkin bisa bantu mama kecil-kecil ya. Misalnya nih, Yovan, tolong mama ke warung dulu beliin kecap. Atau siapa lagi? Siapa lagi ya mau disuruh? Yoga, tolong mama dulu beliin garam gitu ya. Semua bisa kita lakukan dengan hal-hal kecil, nggak usah harus nanti, Mak, Kanisha bilang aku harus jadi berkat, jadi aku harus cuci baju, Mak. Nggak juga ya, karena kemampuan kita untuk nyuci baju belum bisa. Kemungkinan bajunya juga belum bisa bersih karena belum. Nanti kita melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan ya. Kanisha mau bilang bahwa Daud aja bisa jadi berkat dengan mengalahkan Goliat. Kalau tadi Daud nggak datang, pasti orang Israel udah dipukul habis sama Goliat dan dihabisin sama Goliat. Karena Goliat saking besarnya, satu genggaman aja tuh kepretin itu udah patah leher, udah patah badannya orang Israel. Tapi karena pimpinan Tuhan membawa Daud, dan Daud karena pimpinan Tuhan juga memimpin Daud, dan Daud bisa mengalahkan Goliat. Ya,
sekali lagi Kanisha mau bilang bahwa anak-anak sekolah minggu walaupun masih kecil harus menjadi berkat. Perhatikan semut, walaupun dia masih kecil, tapi dia itu adalah hewan yang sangat rajin. Seperti pujian bilang, semut badannya kecil tapi rajin sekali ya. Anak Tuhan walaupun kecil tapi rajin ke gereja. Nah, walaupun kita kecil, semut aja Tuhan Yesus pelihara, apalagi kita anak sekolah minggu yang setia mendengarkan firman Tuhan, yang setia datang di sekolah minggu. Nggak mungkin Tuhan Yesus nggak pelihara ya. Semua orang lain bisa Tuhan Yesus pelihara, apalagi kita anak sekolah minggu pasti akan mendapat sesuatu yang spesial. Maka itu anak sekolah minggu tetap jadi berkat di rumah, di sekolah, di lingkungan kalian tinggal, dan dimanapun kalian berada tetap jadi berkat. Kita belajar sama-sama. Mungkin itu sulit banget karena aku mah dijahatin terus jadi aku harus balas gitu ya. Enggak, kita sama-sama belajar supaya kita menjadi berkat ya, karena Tuhan Yesus cinta anak-anak yang baik. Amin. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan yang boleh kami sampaikan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur, terima kasih untuk firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa menjadi anak sekolah minggu yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Menjadi berkat dalam keluarga kami, berkat dalam sekolah kami, di lingkungan dimanapun kami tinggal. Tuhan Yesus tolong kami. Dan hari ini kami terus berdoa untuk virus corona yang masih ada, yang masih meningkat. Kami berdoa Tuhan Yesus tolong pulihkan bangsa kami, bangsa Indonesia, kota Bogor tempat kami tinggal, sehingga virus corona kembali menurun dan kami boleh kembali beribadah bersama di gereja, kami boleh sekolah lagi dengan baik dan boleh beraktivitas lagi dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan Yesus jaga kami, lindungi kami dimanapun kami berada. Yang sedang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang sedang melakukan kegiatan Tuhan jaga dan lindungi. Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami menerima berkat Tuhan yang berasal daripada Roh Kudus itu menyertai kami mulai dari hari ini sampai seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo teman-teman, sudah